Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muhabbaten TV. Sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Lanjut ya guys. Itu Nyonya Bala memuji penampilan Romi. Romi, kamu mau pergi kemana? Aku akan menjalani interview di kantornya Kak Raman. Mihika mengatakan pada Mihir tentang hal ini. Mihir, CEO-nya sekarang. Ujar Romi senang. Ibu berharap kamu bisa berhasil dalam interviewmu nanti dan kamu akan mendapatkan pekerjaan. Ayo ikut ibu ke dapur, kamu harus makan manisan dulu, maka semuanya akan baik-baik saja. Nyonya Bala lalu pergi dari sana. Romi berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Sementara itu Sarika sedang memarahi penjaga gedung. Itu bukan kesalahanku, Nyonya. Aku tidak tahu apa-apa yang tukang listrik dan tukang ledang lakukan. Tidak ada air dan listrik di kamarku. Perbaiki semuanya, bentak Sarika. Ini bukan kesalahanku, Nyonya. Bella penjaga gedung Isita dan Ama kebetulan lewat. Isita tersenyum dan memberitahu Ama kalau Sarika marah karena masalahnya. Isita lalu menyapa Sarika. Sarika, apakah ada masalah? Raman tersenyum sambil memperhatikan mereka. Sarika kembali memarahi penjaga gedung dan segera pergi dari sana dengan perasaan marah. Isita berterima kasih pada penjaga gedung. Raman menyela. Kamu memang hebat, Isita. Isita, apakah kamu yang melakukan semua ini? Bagus juga. Hal ini memang seharusnya terjadi pada Sarika, sahut Ama. Saat itu Cada datang ke sana dan menyapa mereka. Raman memperkenalkan Ama dan Rohit pada Cada. Jadi ini dia Rohit, bayi yang sangat lucu. Pallavi turun dari mobil dan ikut menyapa mereka. Aku harus mengantar Pallavi dan mampir ke sini dulu. Kalian pergi saja dulu, aku akan menunggu di sini, ujar Pallavi. Cada lalu pergi bersama Raman dan Ishita. Tiba-tiba Rohit menangis. Ama mencoba untuk menenangkannya. Pallavi merasa tidak berdaya. Boleh aku menggendongnya? Kemudian Pallavi menggendong Rohit dan mengajaknya bicara. Rohit jadi tenang dan tersenyum manis. Ama terkejut sambil berkata, dia langsung diam. Sepertinya kamu sangat menyukai bayi dan bayinya juga bisa merasakan sentuhan kasih sayang. Lihat dia juga tersenyum. Sepertinya dia mempunyai hubungan yang sangat lama denganmu, ujar Ama. Kamu bisa menggendongnya lagi. Aku harus menelpon temanku. Pallavi lalu memberikan Rohit ke Ama sambil berpikir. Kalau Cada tahu Rohit adalah anak kandungku, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Batin Pallavi cemas. Di dalam rumah Cada memberi saran untuk menaruh foto Rohit di koran dan meminta orang tua kandungnya untuk mengkonfirmasinya. Karena Rohit akan diadopsi, aku yakin kalau ibu kandungnya pasti akan datang untuk mengkonfirmasinya. Tapi semua orang jadi tahu kalau Rohit anak adopsi kami. Cada menyela ucapan Isita. Aku bisa mengerti, tapi Rohit baru akan tahu ketika dia sudah besar nanti. Raman setuju dengan pendapat Cada. Bagaimana Ishita? Apakah kamu setuju dengan hal ini? Ishita pun mengangguk. Pandu mendatangi Suraj dengan perasaan marah dan memarahinya. Beraninya kamu menipu suamiku. Aku tidak tahu kalau Bala itu sangat lemah sehingga mengirimkan istrinya untuk bertarung denganku. Ejek Suraj. Kamu itu penipu dan kamu telah menjebak Bala dalam rencanamu karena dia ingin memberikan istri yang baik untuk keluarganya. Jangan katakan apapun pada Bala. Dia itu orangnya baik dan jujur. Suamimu itu telah tamat. Dia tidak bisa membayar pinjamanku. Aku telah menghancurkannya. Pandu tertegun. Kenapa? Apa yang telah Bala lakukan? Aku tidak akan membiarkan kamu merampas semuanya dari kami. Aku akan menahanmu. Bukti apa yang kamu miliki?
Bagaimana caranya kamu akan menahanku? Jangan buat aku merasa bersalah, tapi kamu kelihatannya cantik. Ketika kamu sedang marah, kamu itu cerdas dan cantik. Tinggalkan saja permasalahan ini. Bala tidak pantas untuk kamu. Pandu terlihat kesal mendengar ucapan Suraj dan langsung menamparnya dengan keras. Suraj tadi marah. Pandu kembali memarahi Suraj. Kamu ini memang menjijikan. Apa yang bisa aku harapkan? Kamu dan adikmu itu memang selalu saja murahan. Menjauhlah dariku dan keluargaku. Pandu bergegas meninggalkan Suraj. Raman dan aku tidak berpikir untuk memberi pekerjaan padamu lagi. Namun Mihika bisa memberikan jaminan tentang kamu, ujar Mihir. Mihika datang ke sana dan Mihir memintanya untuk bertemu dengan asisten barunya. Romi mengucapkan terima kasih pada Mihika. Aku yakin kalau kamu pasti bisa bekerja dengan baik. Ayo ikut denganku. Tak lama kemudian Mihika mengenalkan Romi pada para stafnya. Dia juga memberitahu Romi soal marketing. Kemudian Romi memberikan tangkai bunga mawar untuk Mihika. Aku tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih padamu. Aku telah gagal dan kamu memberikan pekerjaan ini padaku. Jangan sentimental seperti itu. Ayo ikut denganku, kita harus membuat presentasi. Romi tersenyum dan mengiyakan permintaan Mihika. Pandu datang ke kampus dan teringat pada ketegangan Bala. Kemudian Pandu memasuki ruang kerjanya dan melihat ada seorang murid sedang mencuri lembar pertanyaan. Pandu langsung memarahinya. Maaf Bu, aku tidak belajar, aku telah melakukan kesalahan. Satu kesalahan saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga. Kamu seharusnya menemui aku dulu. Semua orang ingin soal yang mudah. Apakah kamu pernah berpikir tentang keluargamu? Aku akan menelpon orang tuamu. Pergilah dan berdiri di sana, ujar Pandu kesal. Jangan Bu, aku mohon jangan telepon mereka, ujarnya dengan perasaan tegang ketika dilihatnya Pandu menelpon orang tuanya. Mahasiswa itu langsung melompat dari jendela. Pandu kaget dan teleponnya terjatuh ke bawah. Pandu segera mengecek denyut nadinya. Dia masih hidup. Cepat panggil ambulan, teriak Pandu panik. Palavi datang menemui manajer panti asuhan. Nyonya Palavi, bagaimana bisa kamu datang ke sini? Berikan padaku fotokopi formulir surat persetujuan cepat, pinta Palavi. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan hal ini? Iya, suamiku ingin menyebarkan foto Rohit. Aku tidak bisa membiarkan siapapun mengatakan pada suamiku. Jadi aku ingin memberikan surat persetujuan. Maka masalah mereka bisa terselesaikan dan tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi jika ada yang tahu, Palavi memberikan uang 10 juta rupiah. Ini masih kurang, Nyonya, ujar manajer. Palavi langsung memarahi manajer dan memintanya untuk menyimpan uang itu dan jangan bermain ganda dengannya. Aku akan memberitahu semua orang kalau kamu telah membantuku. Jadi lakukan seperti yang aku katakan, pinta Palavi. Tak lama kemudian Ishita mendapat telepon dari manajer panti asuhan. Manajer memberitahu Ishita kalau dia telah mendapatkan surat-suratnya Rohit dan membuat alasan. Ishita merasa senang. Di sini juga ada surat persetujuan dari ibu kandungnya Rohit. Terima kasih Pak, ujar Ishita senang. Kamu bisa datang ke sini Nyonya dan melihat berkas-berkasnya. Kami akan segera datang ke sana, sahut Ishita bahagia. Pasti penasaran kan guys kelanjutannya? Tonton terus di video berikutnya. Terima kasih.